在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Tawa liar Pelindung Suan bergema di langit seperti guntur. Menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di bawah ini berubah. Segera, banyak tatapan langsung beralih ke awan hitam pekat. Meskipun awan hitam sudah berhenti berputar pada saat ini, warna merah khusyuk dipancarkan. Beberapa orang yang hadir, yang lebih lemah, merasakan emosi kekerasan yang diam-diam muncul dari dalam hati mereka kemanapun warna merah darah ini bergerak. Mereka dengan cepat menjaga pikiran mereka sambil mengadopsi wajah kaget. Sukian dan dokter peri kecil di sampingnya juga sedikit merajut alis mereka saat merasakan keganasan yang menyebar dari awan hitam. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan tidak bertindak lebih awal. Apakah dia benar-benar merasa cukup percaya diri untuk menghabisi semangat ganas ini? Siapa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan seorang elit Douzong? Dokter peri kecil mungkin tidak mengerti ini di dalam hatinya, tapi dia memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Xiao Yan. Dia tahu bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Xiao Li juga serius, dia melambaikan tangannya ke arah semua orang dan berteriak pelan. Tanpa perlu diingatkan lagi dari Xiao Li, Doqi dalam tubuh semua orang diedarkan dengan kecepatan maksimum. Doqi yang kuat berlama-lama di atas permukaan tubuh mereka tanpa hamburan, banyaknya warna yang memancar memberi area itu penampilan yang sangat indah. Cek, jadi bagaimana jika kamu berhati-hati? Setelah semangat ganas terbentuk, kalian semua pasti akan mati hari ini. Tawa aneh Pelindung Suan tiba-tiba ditransmisikan dari awan hitam. Segera, awan hitam itu beriak dan mulai menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, awan hitam yang menutupi langit di atas lembah benar-benar menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit. Namun, pada saat ini, semua orang tidak merasakan banyak kehangatan dari cahaya tersebut. Hanya ada hadiah dingin. Sumber dari rasa dingin yang pekat ini berasal dari sosok manusia berwarna merah darah di langit. Ukuran sosok manusia mirip dengan orang biasa, warna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat gelap dan suram, tampaknya seolah-olah sejumlah bagian yang tak terbayangkan telah diaglomerasi dari darah segar. Ada perasaan yang keluar darinya yang menyebabkan kepala seseorang merasakan dingin yang pekat. Selain itu, sosok manusia yang agak ilusi ini tidak memiliki wajah. Hanya sepasang mata berwarna darah yang keluar dari tempat kepala itu berada. Mata berwarna darah tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang dimiliki manusia, hanya ada jenis kekerasan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Benda ini pada dasarnya adalah monster yang lahir untuk membunuh. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan sosok manusia berwarna darah ini, alis mereka sedikit dirajut. Apakah ini yang disebut roh ganas? Itu memang sangat kuat. Jika seseorang terkontaminasi oleh kekerasan dan emosi negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pikirannya, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Pelindung Suan, yang benar-benar terbungkus kabut hitam, berdiri di udara kosong di samping sosok manusia berwarna darah di langit. Dia tersenyum ketika dia melihat roh yang ganas, yang diliputi oleh emosi kekerasan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang tinggi, dia tertawa dengan cara yang aneh. Target pelindung ini adalah Xiao Yan. Jika orang-orang yang tidak terkait itu mundur sekarang, saya dapat mengizinkan Anda pergi. Meskipun kata-kata ini tampaknya telah diucapkan kepada semua orang, mata Pelindung Suan hanya berhenti pada Sukian dan dokter peri kecil. Jelas, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa takut di antara mereka yang hadir adalah dua orang ini. Sukian dan dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-katanya ini. Keduanya bertukar pandang sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Dua aura perkasa tiba-tiba melonjak. Merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat ini, beberapa ahli yang telah maju untuk mengulurkan tangan dari belakang Xiao Yan akhirnya sedikit mengendurkan hati mereka yang tegang. Ahli dari kelas Douzong adalah eksistensi yang dapat membuat orang lain merasa aman dimanapun mereka berada. Pelindung Suan, kamu seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini yang berniat untuk mencari kematian.
orang-orang ini adalah mereka yang tidak akan menangis sampai mereka akan mati. Wajah Han Feng tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat pelindung Suan berhasil menggumpalkan roh yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kalau begitu, sepertinya pelindung ini hanya bisa dengan enggan menerima roh milik dua ahli dari kelas Douzong. Cek-cek, jika aku memiliki dua roh ini bersama dengan dua jenis api surgawi dalam tubuh Xiaoyan, yang kreditnya bisa lebih besar dariku saat aku kembali ke aula kali ini. Pelindung Suan berbicara dengan sinis. Han Feng tersenyum, tatapannya buas saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, juniorku yang baik, jika Anda terus bersembunyi di Akademi Jianan, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Namun, Anda menyerahkan diri Anda ke tempat ini, Anda tidak bisa menyalahkan senior ini karena keras. Xiaoyan melirik Han Feng saat dia berkata dengan lembut, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya, ini hanya memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Tidak perlu sebahagia ini. Kamu masih memiliki lidah pisau cukur yang selalu kamu miliki. Kebuasan di wajah Han Feng semakin padat, matanya melihat sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan sikap sinis. Saat ini, pihak kita memiliki total 5 elit Douzong. Hari ini, saya akan melihat siapa yang pada akhirnya akan tertawa. Kami telah bertukar pukulan berkali-kali. Kali ini, sepertinya senior ini akan diizinkan untuk memenangkan satu pertukaran terakhir. Mata Xiaoyan menyipit. Matanya tiba-tiba menatap Mo Tianxing di sampingnya. Hihi, pemimpin sekte Mo, apa menurutmu bocah kecil ini bisa kabur hidup-hidup kali ini? Saya telah mengatakan bahwa saya juga telah mencoba-coba sedikit racun dan pasti akan membantu mengeluarkan racun dari putra Anda setelah ini selesai. Mengapa Anda ingin menempatkan diri Anda dalam posisi yang berisiko karena seorang teman kecil mengalami penurunan? Han Feng melirik Mo Tianxing dan tertawa dingin setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Di medan pertempuran saat ini, sisi Xiaoyan hampir tidak bisa bersaing dengan total 3 elit Douzong. Sisi Han Feng, di sisi lain, akan memiliki 4 ahli yang setara dengan Douzong bahkan setelah mengecualikan Mo Tianxing. Sekilas, tampak bahwa Han Feng telah berada di atas angin, oleh karena itu, pada saat ini, posisi Mo Tianxing sangatlah penting. Jika dia membantu kelompok Han Feng, kemungkinan kelompok Xiaoyan menang akan sangat rendah. Namun, jika dia membantu Xiaoyan, jumlah ahli dari kedua belah pihak akan sama. Pembantu yang telah menghabiskan usaha besar untuk mengundang Han Feng tidak akan ada artinya. Mo Tianxing juga tahu penggunaannya di medan pertempuran saat ini. Namun, dia masih mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Dia secara alami juga mengerti bahwa jika seseorang melihat medan pertempuran di permukaan, akan tampak bahwa kelompok Xiaoyan dirugikan. Namun, dia yang berhati-hati tidak mau bergabung dengan kelompok manapun secara acak. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan bintang 6 Do Huang, Mo Tianxing masih merasakan ketakutan yang luar biasa untuknya. Tingkat ketakutan yang dia rasakan bahkan melebihi Suqian dan dokter peri kecil. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli kelas Douzong bintang 7 sampai dia hampir lumpuh. Pikiran ini dengan cepat terlintas di dalam hati Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, masalah hari ini menjadi terlalu besar, aku yang dulu tidak memiliki keberanian seperti kamu, anak muda, oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Han Feng sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Mo Tianxing. Kilatan dingin muncul di bagian dalam matanya, namun, dia mengadopsi sikap tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa jika Mo Tianxing tidak membantunya, selama dia tidak berlari untuk membantu Xiaoyan. Han Feng memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan semua dendam dari masa lalu hari ini. Mengenai bagaimana dia harus menghadapi Mo Tianxing, Han Feng secara alami memiliki cara untuk menghadapinya begitu dia menghabisi Xiaoyan, musuh besar ini. Xiaoyan sepertinya belum mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Tianxing. Tubuhnya seperti tiang tombak saat dia berdiri tegak di medan pertempuran. Jarinya dengan lembut membelai cincin seputih salju. Sesaat kemudian, dagunya sedikit mengangguk tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan Suqian sebelum berbicara sambil tersenyum, serahkan semangat ganas dan pelindung Suan kepadaku. Suqian dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Semangat ganas dan pelindung Suan adalah dua elit Douzong.
Selain itu, semangat mereka terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan sangat baik satu sama lain, kecuali Xiao Yan menggunakan teknik Dou teratai api yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua elit Dou Zong bahkan dengan sayap tulang meningkatkan kecepatannya. Tampak memahami keterkejutan di hati mereka berdua, Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan lembut tertawa, "Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membunuhku." Melihat senyum di wajah Xiao Yan, Su Qian dan dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dengan karakter Xiao Yan yang biasa, dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Karena dia mengatakan ini, sepertinya dia benar-benar memiliki kartu truf. "Cek, Xiao Yan, kau benar-benar sombong seperti yang dijelaskan Han Feng, namun, tidak apa-apa, pelindung ini menyukainya." Pelindung Xuan tertegun cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dari langit, saat itulah dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Alis Han Feng sedikit dirajut, dia menatap Xiao Yan dengan agak tidak yakin, orang ini apa yang dia lakukan. Dia benar-benar menantang dua elit Dou Zong dengan kekuatan kelas Dou Huangnya. Apakah dia tidak mencari kematian? "Tetua pertama, dokter peri kecil, aku akan serahkan yang lain padamu." Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan yang dipenuhi dengan ejekan dari sekelilingnya, bahunya bergetar dan sayap tulang giok sepanjang 10 kaki perlahan terentang, dia menoleh ke Su Qian dan dokter peri kecil sebelum memberi mereka senyuman, segera, tulang sayapnya dikepakkan dan tubuhnya mengeluarkan suara, "Siu," saat meluncur ke angkasa. "Sejujurnya ini adalah pertama kalinya aku membentuk roh yang galak, hari ini, saya akan menggunakan Anda sebagai persembahan." Pelindung Xuan dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan bergegas dalam garis lurus, sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok ilusi berwarna darah di sampingnya tiba-tiba mengalir dengan cara seperti kilat, tinjunya membawa angin kencang dan tekanan besar saat menghantam Xiao Yan. Tinju belum tiba ketika angin yang terkandung di atasnya merobek udara dan tiba-tiba mencapai Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan dengan kuat terkunci pada sosok manusia berwarna darah yang sedang bergegas. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin, tangan yang dia kenakan cincin putih perlahan dikencangkan sebelum dia mengayunkannya. Xiao Yan sebenarnya memilih konfrontasi langsung yang paling tidak menguntungkan saat dihadapkan pada serangan elit Dou Zong. Melihat pemandangan ini, pedang yang ditarik atmosfer di bawah menjadi tumpul, orang ini apakah dia benar-benar mencari kematian? Saat ekspresi banyak orang berubah juga saat tinju Xiao Yan melakukan kontak dengan roh yang ganas, namun, sebelum kekuatan itu bisa meletus, cincin seputih salju di jarinya tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pelindung Xuan, yang memiliki hubungan spiritual dengan roh yang ganas, mengubah ekspresi saat cahaya yang kuat ini muncul. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit, cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini, banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiao Yan telah membuat kontak terang-terangan dengan roh yang ganas itu, namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh yang ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi itu sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh ganas itu, masih menyebarkan kekerasannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan, tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari daerah kekuatan hisap, pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tian Huo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya, cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap bertambah beberapa kali, roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang terdesak di bawah batu saat berusaha melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Yan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh yang ganas ini semakin dekat ke ring meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tidak disangka Tian Huo Zunze mampu menampilkan skill seperti itu dalam kondisinya,
sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan, setidaknya, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiao Yan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam menghadapi roh ganas yang dimiliki Tianhuo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan beberapa kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang tidak beruntung itu sendiri. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, pelindung Suan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari roh yang ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Suan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya hisap. Xiao Yan, bantu aku. Cahaya kuat terus menyembur dari atas ring, namun, dalam menghadapi perlawanan dua Douzong, bahkan Tianhuo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini, meskipun dia melihat bahwa Tianhuo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan untuk kombinasi dari roh ganas dan pelindung Suan. Dia dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pindahkan kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tianhuo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya, itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiao Yan, kekuatan isap yang keluar dari ring segera dikalikan beberapa kali. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meledak, tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan, namun, di saat berikutnya, ia dengan tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan, kabut hitam di sekitar pelindung Suan di langit bergejolak dengan intens, itu samar-samar menunjukkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual, bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Suan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini berangsur-angsur berubah mendukung Xiao Yan ketika dia memberi cincin itu kekuatan spiritual lebih banyak. Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah, semua wajah mereka langsung terpana, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu, namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Suan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Douzong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Do Huang. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Do Huang biasa, roh ganas dan pelindung Suan keduanya elit asli Douzong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan elit Douzong ini tidak dapat lakukan sedang dilakukan oleh pria muda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan sombong Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia pikir dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Suan. Han Feng tahu bahwa teknik Do teratai api Xiao Yan sangat kuat, namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Do semacam itu saat ini. Namun, penampilan pelindung Suan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak.
Ekspresi sombong melintas di hatinya, dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh bersamanya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Suan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa pikiran bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat, hihi, aku yang dulu seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan, sebaiknya hindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya, posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada kesempatan pertama jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya bahkan pada saat seperti itu, dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying San tua, lakukan, bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Douqi muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat itu dengan keras menembus leher Xiao Yan. Huff! Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok yang anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat seketika merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan terangkat. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Ying San tua, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Su Qian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil memukul dan memaksa Han Feng mundur satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Xiao Yan, tatapan dinginnya tetap tertuju pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar dengan lembut saat dia berdiri di udara kosong, sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona, rambutnya yang seperti salju panjang menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan tangan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata sejumlah orang. Namun, pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Suan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa, jika tidak hari ini. Raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam gugusan kabut hitam setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Suan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu suara mengunyah muncul, roh itu terserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tian Huo Zunze tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Suan bergejolak dengan intens ketika roh yang ganas diserap ke dalam ring. Ini dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi saat melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Suan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal,
Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai penderitaan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Suan saat ini, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan bisa menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Suan ini saat ini lumpuh.